If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa terdapat 6 skema penyelesaian tenaga non-ASN dan pengangkatan P3K. Apa saja 6 skema tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Pemerintah telah membuat roadmap penyelesaian tenaga non-ASN atau pegawai honorer yang terancam kehilangan pekerjaan terhitung mulai 28 November 2023. Skema penyelesaian tenaga non-ASN dirumuskan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Ketiga organisasi perwakilan dari Bupati, Wali Kota, dan juga Gubernur seluruh Indonesia itu sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Wakil Ketua Umum APKASI, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan APKASI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam penataan ASN melalui penghapusan tenaga honorer untuk kedepannya membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Penataan ASN dan penghapusan tenaga honorer adalah bagian dari upaya untuk standarisasi rekrutmen dan gaji yang selama ini cukup memprihatinkan, ujar Ahmed Zaki Iskandar dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panja Komisi 9 DPR RI pada Minggu 27 November 2022. Kendati demikian, Ahmed Zaki mengingatkan penghapusan honorer 2023 bertepatan dengan tahun politik. Oleh karena itu, APKASI merekomendasikan agar penghapusan honorer 2023 ditunda sampai tahapan pemilu 2024 selesai. APKASI khawatir jika penghapusan tenaga honorer 2023 dipaksakan, maka akan menjadi komoditas politik. Waktunya bersamaan dengan tahun politik. Dan ini akan terjadi kegaduhan-kegaduhan sosial di tengah masyarakat kita. Jelas Ahmed Zaki. Selain APKASI, dalam hal ini APEKSI juga telah menyusun penyelesaian non-ASN dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ada 6 skema penyelesaian non-ASN yang ditetapkan APEKSI dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto pada 24 November 2022. Skema tersebut disampaikan oleh Ketua APEKSI Komisariat 5 se-Kalimantan yang juga Wali Kota Tarakan, Khairul, dalam RDPU dengan Komisi 9 DPR RI. Berikut ini adalah 6 skema penyelesaian tenaga non-ASN yang ditetapkan oleh APEKSI. Yang pertama, membangun komitmen. Dalam poin ini, APEKSI mengusulkan beberapa hal, diantaranya pengurangan tenaga non-ASN, tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru atau mengajukan formasi tenaga kesehatan atau PLKB yang merupakan tenaga ASN pusat ke provinsi, melaksanakan moratorium mutasi, membuat usul kebutuhan formasi CASN prioritas melalui jalur P3K ke Menpan RB. Dan yang terakhir, menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan. Skema yang kedua, mengangkat non-ASN menjadi P3K. Pemerintah kota seluruh Indonesia akan memfasilitasi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk masuk pada jalur pengadaan pegawai tahun 2022-2023 melalui jalur formasi P3K.
Nah, dalam poin yang kedua ini belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2023 karena keterbatasan anggaran daerah. Skema yang ketiga adalah outsourcing. Pemerintah kota seluruh Indonesia akan menerapkan pada outsourcing sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. Skema yang keempat, honorer dicarikan pekerjaan pada dunia usaha. Dalam hal ini, pemerintah kota seluruh Indonesia akan membangun kerjasama dengan daerah yang sudah maju, menyiapkan tenaga honorer yang tidak terakomodir pada P3K untuk dipekerjakan pada dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, skema yang kelima adalah pengendalian dan pengawasan. Pemerintah kota seluruh Indonesia akan menguatkan fungsi asistensi, pengendalian, pengawasan, dan juga pembinaan. Dan skema yang keenam, membuat regulasi. Pemerintah kota seluruh Indonesia akan membuat regulasi dan sistem yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dan juga penyelesaian tenaga honorer melalui regulasi. Pemerintah kota akan membuat regulasi terkait outsourcing dan pengangkatan honorer menjadi P3K, seperti peraturan kepala daerah terkait mekanisme outsourcing, surat keputusan tentang penetapan kuota tenaga outsourcing, dan peraturan kepala daerah tentang jenis jabatan prioritas bagi honorer pada pengadaan P3K. Berikutnya tentang sistem. Pemerintah kota akan menerapkan sistem seleksi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti instrumen seleksi dan penyelenggaraan seleksi berbasis elektronik dengan metode Computer Assisted Test atau CAT. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan, pemerintah akan mencarikan pekerjaan yang layak bagi tenaga non-ASN yang tidak dapat diangkat menjadi P3K dan PNS. Intinya kami menyiapkan skenario bahwa seluruh non-ASN ini yang berbakti kepada daerah, kita carikan beberapa alternatif agar mereka tetap bisa mendapatkan pekerjaan. Pungkas Azwar Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.